Startup-startup kebanyakan adanya di orang-orang yang berkecimpung di teknologi informasi begitu ya. Nah, apakah di teknik kimia juga kita bisa bikin bisnis yang barangkali awalnya kecil begitu ya, tapi kemudian bergulir, bahkan mungkin harapannya nanti ke depan juga bisa barangkali seperti juga di teknologi informasi kita kenal banyak sekali company-company yang kemudian sudah berkelas dekakorn dan sebagainya. Apakah bisa di teknik kimia seperti itu? Gitu ya? Apakah bisa orang-orang yang berlatar belakang chemistry, gitu, computer engineering, pangan bisa berbuat seperti itu? Ya? Jadi hari ini kita akan coba mendengarkan begitu tentang hal tersebut dari salah satu pelaku bisnisnya gitu ya. Kita akan coba dengarkan dari satu pelaku bisnisnya juga dari Bu Nori yang sudah pernah bekerja gitu ya, tapi juga sudah pernah menjadi dosen juga, peneliti juga, dan saat ini juga memiliki bisnis gitu ya di bidang industri kimia gitu ya. Chemipreneurship sendiri juga sebetulnya istilah yang mungkin saya nggak tahu sudah agak lama ada, tapi terus terang dari saya baru mendengar pertama kali dan juga dipopulerkan oleh beberapa rekan di teknik kimia Unpar begitu ya, sebagai Pak Budi Usodo dan Pak Tony gitu ya, sebagai entrepreneurship gitu yang berdasarkan chemical atau chemicals atau chemistry begitu ya. Nah, ini juga yang diharapkan kita ke depan kalau ada di antara mahasiswa, di antara Bapak Ibu sekalian di sini yang barangkali ada latar belakang chemistry, chemical engineering, pangan dan sebagainya begitu ya. Barangkali kita juga bisa berperan serta bagi bangsa kita dengan chemipreneurship ini ya. Oke, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya sampaikan saja bahwa kita punya beberapa rule singkat di sini. Untuk menjaga kelancaran, seluruh peserta diharapkan mematikan video dan audio pada perangkatnya masing-masing. Video dan audio hanya dapat dinyalakan jika dipersilakan oleh moderator nanti pada sesi tanya jawab atau ketika diminta berinteraksi oleh narasumber gitu ya. Jika dipersilakan baru bisa dinyalakan. Peserta disilakan berinteraksi dan memberikan pertanyaan melalui chat dan mengangkat tangan selama presentasi dari narasumber berlangsung. Tetapi baru dapat menyalakan audio jika telah dipersilakan oleh moderator atau narasumber gitu ya. Nah, kemudian webinarnya akan direkam dan akan dipublish pada media yang sesuai di kemudian hari. Dan untuk absensi bagi peserta akan kami berikan di akhir acara. Peserta dipersilakan mengisi link sesuai data yang benar untuk penerbitan e-sertifikat Anda. Ya. Jadi mohon isi data yang benar karena kami tidak bisa misalnya nanti data Anda tidak benar lalu kami tidak bisa melakukan pembetulan data. Gitu. Jadi mohon datanya dituliskan yang benar. Dan untuk menjaga eksklusivitas penerbitan sertifikat, nanti kami akan memberikan password untuk penerbitan sertifikat tersebut. Gitu ya. Kami akan memberikan terkunci nanti. Jadi nggak semua orang bisa meminta penerbitan sertifikat. Gitu ya. Nah, jadi sebelum masuk, kami akan perkenalkan sedikit dulu mengenai host pada webinar kali ini, yaitu program studi Magister Teknik Kimia Unpar. Selalu kalau kami adakan webinar, kami lakukan perkenalan host, begitu ya. Nah, jadi apa tuh Magister Teknik Kimia Unpar? Begitu kami memperkenalkan diri sebagai tuan rumah di sini. Yang jadi Magister Teknik Kimia Unpar ini adalah program studi magister gitu di bidang teknik kimia yang didirikan tahun 2009. Dan pada tahun 2017 kami terakreditasi terakhir kali di BAN PT dengan peringkat B dan hanya satu dari hanya 5 prodi magister teknik kimia pada PTS di tingkat nasional. Gitu ya. Nah, dan kekhasan dari kami adalah bahwa MTK Unpar ini atau Magister Teknik Kimia Unpar ini sejak didirikan bertujuan memperlengkapi fresh graduate dan insinyur muda dengan pengetahuan dan wawasan untuk menunjang karir di bidang industri, akademik ataupun sebagai entrepreneur gitu ya. Jadi memang tujuan kami mendirikan Magister Teknik Kimia bukan semata-mata misalnya memperdalam ilmu untuk kemudian melanjutkan lagi ke S3 begitu ya. Kebanyakan program magister seperti itu, tapi kami punya visi dan misi yang sedikit berbeda. Tidak hanya ke arah sana, tapi justru kami juga mau memperlengkapi fresh graduate dan insinyur muda dengan pengetahuan dan wawasan untuk kemudian kalau mereka tidak hanya mau berkarir sebagai dosen atau peneliti S3 begitu ya, tapi juga kalau mau berkarir di industri, akademik begitu ya, ataupun sebagai entrepreneur. Kami punya 3 bidang peminatan, manajemen teknologi proses, yang kami singkat MTP, teknologi pangan, dan rekayasa proses. Jadi kalau MTP atau manajemen teknologi proses, gitu ya, kami buat sebagai blend atau suatu mix antara engineering dan manajemen, dirancang untuk memperlengkapi fresh graduate dan insinyur muda dengan kemampuan manajemen yang dibutuhkan kalau nanti kemudian di industri meniti karir
gitu ya. Kalau sudah di tingkat mid management, apalagi ke tingkat atas, lalu kemudian mungkin ilmu teknik kimianya menjadi sedikit berkurang kepentingan untuk mengetahui, tapi kemudian ilmu-ilmu manajemen menjadi lebih penting begitu ya. Jadi ada di sana misalnya kuliah wajib manajemen teknologi proses, analisis teknologi ekonomi, manajemen strategik, pemasaran dan lain-lain. Jadi kami memberikan yang kami disebut sini broadening your mindset on management aspect of engineering begitu. Kami memperluas wawasan sekaligus juga memperdalam pengetahuan Anda pada core chemical engineering subjects seperti numerical methods, thermodynamics dan sebagainya. Ya. Lalu yang kedua, kami juga punya magister teknik kimia dengan konsentrasi teknologi pangan. Ya, jadi banyak sekali rekan-rekan teknik kimia atau mahasiswa teknik kimia yang kebetulan ketika masuk juga berpikir bahwa sebetulnya ingin mengetahui lebih lanjut tentang pangan. Nah, karena di S1 kami belum punya yang lebih spesifik, lalu dibuka di S2 adalah untuk memperlengkapi Insinyur Teknik Kimia, pengetahuan dan wawasan yang lebih spesifik pada bidang pangan. Ya, jadi kami juga punya kuliah wajib teknologi pengawetan pangan, kimia pangan, begitu ya. Unit operasi yang khusus dalam industri pangan dan pengendalian mutu dan keamanan pangan. Yang ketiga adalah rekayasa proses, begitu ya. Ini konsentrasi yang ketiga. Ini adalah konsentrasi yang umum ada di tempat-tempat lain juga. Kalau yang dua sebelumnya barangkali khas sekali di Teknik Kimia Unpar, Anda nggak akan temukan di tempat-tempat lain. Yang ini adalah yang mungkin ada juga di tempat lain, yaitu bagaimana kita deepening atau kita melangkah lebih dalam, lebih jauh begitu ya tentang teknik kimia. Kita punya materi-materi yang advance tentang teknik kimia. Untuk Anda yang mau kerja di industri rancang bangun, institusi riset atau mau berkarir sebagai dosen begitu ya di bidang akademik begitu, mau melanjutkan ke S3 lalu Anda cocok untuk mengambil konsentrasi ini gitu. Ya, jadi sekilas kuliah di Magister Teknik Kimia Unpar, kami merancang kurikulum untuk ditempuh selama 4 semester, 36 SKS, walaupun tidak mustahil ditempuh untuk 3 semester. Ya. Kalau di S1 kita punya 1 semester bisa 18 SKS begitu ya. Kalau di sini 36 SKS, jadi 3 semester harusnya juga sudah cukup gitu ya. Walaupun dirancang 4 semester. Di kuliah diakhiri dengan tesis 6 SKS yang di S2 ini tidak seperti di sarjana teknik kimia, biasanya penelitian basah maupun kering, tapi juga bisa juga melakukan tugas perancangan, pengolahan data sekunder dari industri, serta bentuk-bentuk lain yang dipandang cukup untuk setara dengan kelulusan di tingkat magister. Jadi untuk tugas akhir kita punya banyak hal yang bisa diperhitungkan selain penelitian. Ini juga mungkin yang menarik, barangkali juga untuk mereka yang bekerja di industri, kasus di industri juga bisa dipakai dan bisa digunakan sebagai tesisnya. Ya, jadi kuliah diselenggarakan dengan tatap muka pada keadaan normal, tapi pada keadaan ini, lalu kemudian pada keadaan pandemi, kita menjadi blended dan juga daring, bahkan sekarang daring full. Ya, jadi kalau ada yang berminat untuk mendaftar, kami membuka pendaftaran untuk intake semester ganjil sampai 29 Juni 2021, begitu ya. Silakan kunjungi pmbpasca.unpar.ac.id untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran online. Dan untuk alumni Unpar, kami berikan penerimaan tanpa tes untuk yang IP-nya di atas 2,9. Dan jika ada alumni di luar Unpar yang terakreditasi A, teknik kimia dengan IP di atas 3, juga kami berikan penerimaan tanpa tes. Gitu ya. Dan program studi magister teknik kimia menyelenggarakan perkuliahan pada sore dan malam hari dan weekend. Gitu. Jadi jika ada yang bekerja, kami komitmen untuk kemudian kuliah bisa diselenggarakan pada sore dan malam hari dan weekend. Weekend ini Sabtu gitu ya, kalau Minggu semua istirahat. Jadi pada masa pandemi kuliah dilakukan blended atau full dengan kuliah online. Saat ini full dengan kuliah online. Nah, kami juga punya berbagai kerjasama riset begitu. Jadi kami sudah tanda tangani MOU dan MOA dengan University of Groningen begitu untuk kerjasama penelitian. Jadi kalau pandemi ini beres, lalu kalau ada penelitian yang kemudian dilakukan bersama pembimbing antara Unpar dan Groningen, lalu kemudian bisa melakukan penelitian di Groningen jika kedua pihak setuju begitu. Lalu juga ada kerjasama, ini baru saja MOU ditandatangani masih dalam minggu ini dengan Curtin University di Sarawak, di Miri. Lalu kemudian juga ada kerjasama penelitian dengan institusi di Korea dan Eropa, terutama dengan Dr. Andreas yang melakukan riset di bidang baterai. Dan juga ada kerjasama dengan EcoGreen Oleochemicals. Nah, lalu ada hal yang baru, gitu ya. Apakah mungkin bekerja sambil kuliah magister di masa pandemi, begitu ya? Ternyata ada hal yang baru saat ini di Magister Teknik Kimia Unpar, yaitu Anda bisa memanfaatkan waktu-waktu ini, ya. Pandemi ini ternyata juga membawa suatu hikmah, begitu.
Karena masa pandemi membuka kesempatan bagi profesional muda yang bekerja untuk bisa sekaligus meningkatkan kompetensi dan mengupdate ilmu di program Magister Teknik Kimia Unpar. Jadi, salah satu pilihan yang menarik adalah konstelasi manajemen teknologi proses, mengingat kompetensi manajerial akan semakin dibutuhkan seiring meningkatnya jenjang karir Anda di perusahaan. Gitu ya. Dan perkuliahan untuk karyawan akan diselenggarakan sepenuhnya secara daring di malam hari dan weekend, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengatur jadwal dan seminimal mungkin perlu hadir ke kampus sampai akhir masa studinya. Jadi kalau Anda masuk sekarang, akan kami usahakan supaya sampai akhir masa studi Anda, kalau Anda bekerja, lalu Anda seminimal mungkin perlu hadir ke kampus, barangkali beberapa kali saja jika diperlukan. Jadi yang bekerja di tempat yang jauh juga bisa menjajaki hal ini ya, karena diselenggarakan secara daring. Yang terakhir, kami juga sampaikan mengenai beasiswa, begitu ya. Jadi Magister Teknik Kimia Unpar juga memiliki beberapa beasiswa, begitu ya. Jadi ada bantuan keuangan, begitu. Jika Anda berminat tapi mungkin ada masalah keuangan gitu ya, lalu kita juga punya beasiswa pacu pasca alumni untuk alumni Unpar berprestasi begitu, yang dapat bebas biaya UKPS di semester 2 sampai 4 dan JSKS-nya bisa disesuaikan sama dengan JSKS D1. Lalu ada pacu pasca lanjut yang bisa diajukan setelah 2 semester studi, bisa bebas beberapa SKS dan juga beberapa beasiswa lain gitu ya. Seperti untuk yang beasiswa APIK, Asosiasi Pendidikan Tinggi Katolik, beasiswa dosen di wilayah Kopertis atau LLDT 4, dan ada juga bantuan biaya studi melalui program kerjasama dengan industri. Jadi kalau ada yang berminat, tapi merasa finansial menjadi hambatan, bisa juga mencoba berkonsultasi, gitu, karena ada beberapa pilihan alternatif juga. Oke, baik, itu sekilas tentang Magister Teknik Kimia Unpar, tentang perkenalan tentang host dari webinar pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, saya nggak tahu Bu Jenny apakah sudah hadir. Bu Jenny Sutejo. Belum, Pak. Oh, belum hadir. Jika belum hadir, barangkali kita skip dulu, gitu ya. Jadi ada pesan begitu ya dari Bu Jenny bahwa saya sampaikan dulu saja, tapi detailnya nanti Bu Jenny yang lebih tahu persisnya, begitu ya. Jadi Bu Jenny akan ada Instagram challenge, begitu ya. Jadi yang mengikuti webinar pada hari ini, Anda bisa membuat cerita yang bagus gitu ya, lalu publish di Instagram Anda, nanti katanya akan ada sesuatu dari Bu Jenny gitu ya, dari Prodi Sarjana Teknik Kimia. Kalau belum hadir, barangkali nanti di tengah-tengah presentasi ya Bu Nori, saya minta izin barangkali untuk Bu Jenny masuk sebentar nanti untuk menyampaikan kira-kira. Itu lalu kemudian kita masuk ke perkenalan narasumber. Yang akan berbicara pada hari ini adalah Bu Noryawati Mulyono, begitu ya. Jadi beliau nama lengkap Dr. Noryawati Mulyono SSI, begitu ya. Kalau tempat tanggal lahir nggak usah ya Bu Nur ya. Jadi saya sampaikan saja riwayat pendidikan dan pekerjaan yang bersangkutan. Jadi pendidikan yang bersangkutan S1 Kimia di FMIPA ITB dengan gelar Sarjana Sains. Lalu S2 dan S3 Ilmu Pangan di Fateta IPB, gitu. S3-nya gelar doktor. Lalu Bu Nori ini juga memiliki banyak sekali pengalaman, begitu. Dari pengalaman sebagai section head maupun sebagai manajer, begitu, QC dan R&D manager di beberapa perusahaan, begitu ya, di Suwindo Adu Usaha dan Vera Interpangan. Lalu kemudian beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen di Teknobiologi Unika Atmajaya, begitu, menjadi kaprodi dan wakil dekan bidang kerjasama dan prasarana di sana, begitu. Sebelum akhirnya sekarang Bu Nori juga memutuskan untuk berwirausaha tadi ya. Jadi kita kalau mau belajar tadi bagaimana entrepreneurship, saya kira orang yang tepat, begitu ya, karena yang sudah mengalami sendiri, begitu ya. Barangkali kalau kita mendengar dari orang yang bicara dari buku, itu akan berbeda dengan yang sudah mengalami sendiri, gitu ya. Jadi dari Bu Noryawati Mulyono, gitu ya. Jadi beliau juga mendapatkan berbagai hibah kompetisi wirausaha, gitu ya. Runner-up winner dalam Bismillah Diplomat Success Challenge, gitu ya. Lalu ini banyak sekali, begitu ya. Yang terakhir kalau nggak salah ini runner-up winner dalam Entrepreneurship World Cup ya untuk national phase, dan rasanya ini sedang juga dalam tahap untuk global phase ya Bu Nori. Sedang dalam proses untuk kompetisi di tingkat dunia, begitu ya.
Bu Nori punya berbagai jurnal ilmiah gitu ya, juga sudah menulis setidaknya 3 buku ajar di sini dan juga punya berbagai paten dalam pengembangan biodegradable plastik gitu ya. Itu kira-kira barangkali yang bisa disampaikan mengenai Bu Naryawati Mulyono, dan barangkali selanjutnya kami persilahkan Bu Naryawati untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih Pak Dr. Asaf. Sebelumnya ini kalau Bu Jenny udah balik mungkin, udah kayaknya mungkin bisa beliau dulu untuk. Oh iya, baik, mungkin Bu Jenny dulu. Bu Jenny silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Nori. Siang Bu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk berkontribusi di dalam acara jurusan Teknik Kimia Unpar. Sangat mengapresiasi waktu Ibu yang berharga yang telah diluangkan pada hari ini. Sebetulnya saya ada sedikit challenge untuk seluruh peserta. Jadi sebelum dimulai, bagusnya saya diberi kesempatan ini sehingga saya bisa melemparkan challenge itu. Yaitu saya men-challenge kalian untuk membuat satu IG konten yang cukup interaktif yang berhubungan dengan topik yang disampaikan oleh Bu Nori pada siang hari ini. Lalu yang setidaknya mewakili apa yang disampaikan dan apa kesimpulannya dapat. Jangan lupa di-tag ke email kami, TK Unpar Official, dan juga di hashtag ke masuk kuliah, dan di-tag juga ke HMESTK Official. Nanti saya akan memberikan share screen-nya nanti melalui Pak Asaf, mungkin di akhir presentasi. Tapi saat ini ya coba dicerna dulu saja apa yang disampaikan oleh Bu Nori, sehingga nanti ada bahan yang cukup menarik untuk bisa dijadikan IG konten. Nanti challenge ini akan terdapat 3 orang pemenang, dengan masing-masing akan mendapatkan voucher sebesar 100.000. Boleh pilih apakah mau GoPay atau OVO, yang saya yakin sangat-sangat berguna untuk semua yang ada di sini. Karena saat ini di zaman WFH dan marak sekali gitu ya, yang digaungkan, maka tentu akan sangat menarik sekali vouchernya untuk digunakan baik untuk apapun lah, untuk delivery ataupun untuk makanan ataupun untuk apa saja. Oke, itu saja Bu Nori, sedikit intermezzo. Tadi saya sebenarnya lagi mau membuat gitu PPT untuk disayangkan, tapi keburu dipanggil ya udah. Nanti belakangan baru disampaikan. Oke. Terima kasih banget Bu Jenny. Sama-sama. Oh iya, saya mesti kasih satu. Dosen-dosen atau siapapun yang di Unpar ini yang hadir di sini tidak termasuk ya. Ini hanya untuk peserta. Di noted garis bawah hanya untuk peserta. Oke. Oke. Terima kasih banget Bu Jenny. Saya justru yang berterima kasih nih dikasih waktunya untuk bisa present di sini. Memang sih sebenarnya dulu tuh waktu saya pindah dari profesional menjadi dosen, itu karena ada panggilan untuk bisa berpartisipasi dalam mencerdaskan generasi muda Indonesia. Tapi ketika baru masuk setahun, terus di situ awal saya start untuk penelitian bioplastik. Dan di tahun, jadi saya masuk 2009, saya start mulai pertama bioplastik 2010. Kemudian 2012 itu saya secara tidak sengaja ikut kompetisi wirausaha. Nah, di situ tuh sebenarnya saya nggak tahu bahwa itu adalah sebuah kompetisi wirausaha karena titlesnya cuman punya ide menarik, kirim proposal ke bla bla bla. Jadi kan ide itu bisa berupa ide penelitian kan. Saya berpikirnya di situ. Jadi saya kirim tuh proposal bioplastik. Nah, saya baru tahu bahwa itu adalah kompetisi wirausaha adalah di meja registrasi peserta. Jadi sangat mengejutkan karena yang lain ngomong, lu udah punya faktur belum? Udah punya invoice belum? Hah? Invoice? Faktur? Dan ya mungkin ada di tengah
peserta sekarang yang lagi ada di persimpangan jalan, jalan kehidupan ya, bukan jalan benar, jalan kehidupan, mungkin bisa mulai dipikirkan sih sebenarnya. Waktu saya decide untuk pindah ke akademisi, saya punya misi seperti itu. Tapi ketika saya 2012 secara nggak sengaja kecemplung dan seseorang memberikan saya pertanyaan yang cukup menggelitik. Kalau kamu masuk di bisnis, kamu bisa memberikan impact kepada ribuan orang dan keluarganya secara langsung. Karena material yang kamu pakai ini, rumput laut ini sangat berperan penting dalam ekonomi masyarakat pesisir. Coba kamu pikir-pikir lagi, apakah kamu akan tetap diam di dalam kampus atau kamu akan berbisnis. Tapi mungkin kamu akan sulit untuk ada di duanya secara full time bersama-sama. Akhirnya kamu harus memikirkan mana yang prioritas dan mana yang full time, mana yang part time. Jadi akhirnya saya harus memilih di bisnis. Nah, tapi saya bersyukur banget kalau hari ini saya masih dikasih kesempatan untuk bisa sedikit berkontribusi dalam pendidikan buat generasi muda Indonesia. Nah, oke. Tanpa berpanjang-panjang, ini slide saya. Tapi ini juga, ini itu kami itu masih baru startup, jadi kadang-kadang apa ya, nggak punya full tim gitu untuk ininya, untuk operasionalnya. Jadi kadang-kadang tuh kami ya CEO itu adalah Chief Everything Officer dan Chief Entertain Officer, mengentertain customer dengan produk kita yang bagus, terus juga Everything Officer di kantor, di pabrik, mulai dari produksi sampai admin segala macam. Jadi kadang-kadang ini ya nggak terlalu bagus nih slide-nya, rada-rada ini. Tapi mudah-mudahan diskusi hari ini melalui diskusi kita bisa memberikan inspirasi. Nah, mau nanya nih dari semua mahasiswa yang hadir, siapa yang ketika masuk jadi mahasiswa Unpar udah kepikiran pengen bisnis? Bisa tolong di chat. Kalau ada yang mau raise hand dan mau share pengen bisnisnya apa, barangkali udah punya ide bisnis yang lengkap gitu. Masuk ke Unpar, tinggal selama 4 semester itu dipertajam ide bisnisnya, kemudian strategi bisnisnya, dan begitu graduate udah bisa langsung bisnis. Itu bisa banget sih seperti itu. Ada yang mau chat mungkin atau ada yang mau raise hand, silakan. Ada nggak? Wah, nggak ada nih, lagi pada malu-malu ya. Oke. Nah, ini nggak mustahil beneran untuk bisa, mungkin selama kuliah juga bisa menjalani itu. Saya pernah baca satu startup yang produknya itu adalah susu. Nanti bisa cek, saya lupa brandnya. Dia itu adalah mahasiswa salah satu PTN di Semarang. Kemudian dapat PKM dan jadi waktu dia wisuda itu dia udah punya usaha bikin susu segar yang udah cukup besar gitu. Cukup besarnya dalam artian emang beneran besar. Udah beberapa cabang kayak gitu, sehingga dia tuh sampai dijadiin headline oleh Dikti. Nah, dari awalnya yang cuma PKM yang ya biasanya kalau budget dana grant PKM itu kan sekitar berapa ya, 10 jutaan mungkin ya. Dari 10 jutaan sampai akhirnya bisa menghasilkan omset sekian M selama dia kuliah. Nah, jadi kalau ada yang punya ide bisnis, silahkan dipertajam selama kuliah gitu. Tentunya orang bisnis apa harus kuliah sih? Kalau pengen bisnis, enggak juga sih. Sebenarnya enggak semua orang yang pengen masuk sebagai entrepreneur harus kuliah.
apalagi harus kuliah di Magister Teknik Kimia. Tapi dengan kuliah bisa meminimalkan kegagalan dalam merintis bisnis. Nah, dari data statistik kan dari 100 startup itu hanya 10% yang bisa survive di 5 tahun pertama. Dan dari 10% itu hanya sekitar 10% lagi yang bisa survive di 5 tahun berikutnya. Jadi dengan kuliah di Magister Teknik Kimia yang dibekali dengan materi kuliah yang sangat bagus, bisa mengantisipasi kegagalan seperti itu, gitu kan. Karena ya ketika kita gagal, kita bukan cuman ya udah nggak punya duit, tapi mungkin ketika kita gagal, kita mungkin punya hutang, kita mungkin jadi akhirnya nggak bisa menghidupi banyak keluarga karyawan gitu. Jadi bukan hanya di kita sendiri atau di keluarga kita, tapi termasuk juga di keluarga karyawan. Dampaknya akan seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengantisipasi kegagalan itu. Nah, kalau pengen doang sebenarnya belum cukup nih, harus ada modal-modal lain. Oke, kita cek lagi. Buat apa ya berbisnis? Waktu itu kalau saya refleksikan diri saya sendiri, 2012 saya sebenarnya bukan dalam saat pengen merintis bisnis, lalu saya masuk dalam kompetisi wirausaha. Tapi seperti tadi, saya secara nggak sengaja, bisa dibilang saya kecelakaan, nyemplung, ngirim proposal ke situ. Padahal saya berharapnya itu adalah proposal penelitian. Jadi berbisnis itu bukan cuman sekedar kayaknya lagi ngetren nih bisnis gitu, atau lagi pengen punya duit atau gue kok lamar kerja di mana-mana nggak laku-laku ya, akhirnya bisnis itu menjadi sebuah keterpaksaan. Tapi berbisnis itu seharusnya merupakan salah satu panggilan hidup yang memang benar-benar Tuhan kasih, karena nantinya akan banyak sekali tantangan di depan. Mungkin awal hari pertama kita memutuskan bisnis, mungkin kita belum kepikiran tantangan-tantangannya, tapi tenang aja, di depan sangat banyak tantangan. Dan nggak pernah ada hari tanpa tantangan dan tanpa masalah, biasanya untuk startup yang baru merintis. Mungkin nanti Pak Hans bisa share juga ya, tantangan yang Pak Hans hadapi. Nah, ada orang yang berbisnis itu pengen supaya bisa jadi orang kaya gitu kan. Kalau kita lihat, Elon Musk bisnis terus duitnya jadi nggak berseri ya. Gimana ya kalau gue juga ikutan bisnis? Siapa tahu duit gue juga nggak berseri gitu. Atau misalnya ketika kita lihat almarhum Steve Jobs atau Sanders yang punya KFC. Nah, dari yang benar-benar nggak ada sampai mereka bisa menjadi orang yang sangat kaya ya gitu. Nah, dari situ kita mungkin akan berpikir kita pengen bangun bisnis biar jadi orang kaya. Tapi benar atau enggak ya motivasi seperti ini, nanti kita lihat. Mungkin ini benar, tapi bukan satu-satunya motivasi yang akan menjadi pegangan yang kuat bagi kita dalam menjalankan bisnis. Karena kalau motivasinya cuma pengen kaya, mungkin nggak akan bisa survive ketika ada badai yang datang. Terus semua bisnis pasti perlu modal. Modal itu ada yang berupa finansial, tapi ada yang juga yang non finansial. Nah, kalau sekarang adik-adik mahasiswa pada kuliah, ini juga lagi ngumpulin modal nih. Modal berupa skill, wawasan supaya nantinya bisa tahu gimana sih cara strategi bisnisnya kayak gitu. Terus modal itu juga ya pastinya perlu finansial setidaknya ya, karena waktu kita bikin akte PT,
Itu pun kita perlu bayar notarisnya kan, berarti perlu ada modal. Tapi modal itu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Artinya, kalau punya modal, bisnisnya pasti sukses. Kalau nggak punya modal, bisnisnya pasti nggak bisa jalan. Itu bukan seperti itu juga. Gitu. Kita bisa start sebuah bisnis tanpa menggunakan modal pribadi sama sekali. Caranya gimana? Mungkin tadi salah satunya adalah ikutan kompetisi bisnis seperti yang saya pernah ikutin di berbagai tempat. Ya, modalnya adalah ketekunan, passion kita, ketekunan untuk bikin proposal. Passion kita yang akan dilihat oleh dewan juri, oleh calon investor kalau kita lagi pitching. Kan, bentar, istilah pitching ini kira-kira asing nggak buat kalian? Kalau ada yang nggak tahu, boleh chat ya. Kalau pas kita lagi pitching, itu kan untuk startup biasanya dilihat adalah figur dari CEO-nya. Nah, kalau nggak punya passion, gimana kita bisa meyakinkan investor kita bahwa ini bisnis pasti berhasil loh. Kalau kita nggak bisa meyakinkan investor kita, gimana kita bisa diinvestasi gitu kan? Salah satu tokoh yang cukup terkenal dan yang katanya jarang banget gagal. Di awal-awal dia pernah gagal, tapi berikutnya ketika dia udah punya prototype, dia nggak pernah gagal untuk pitching di depan calon mitra, entah itu investor atau customer. Itu adalah Steve Jobs. Dia bisa convincing, tapi memang sebelum dia punya prototype yang cukup oke, ya dia ditolak gitu. Tapi setelah dia punya prototype oke, dia yang pitch itu dia nggak pernah ditolak. Nah, tadi modal dari mana? Oke. Kalau gagal gimana? Terus terang saya harus mengakui juga. Bisnis saya yang dirintis di 2013 pertama kali ngerintis bisnis, dapat investor juga, investornya juga orang yang terkenal. Mungkin kalau saya mention pasti pada tahu. Terus gagal, nah, itu adalah gagal pertama karena si investor ini akhirnya kecemplung di politik dan gagal dalam satu pilihan pilkada gitu. Kalau gagal gimana? Kalau gagal ya bangkit lagi. Sama seperti kalau anak kecil, kalau jatuh gimana? Jatuh ya bangun aja gitu kan. Nah, jadi kalau kita ibaratkan startup, waktu kita merintis bisnis, kita tuh adalah seperti bayi. Kalau jatuh ya bangun aja. Kita bukan seperti orang tua yang kalau jatuh gimana? Patah tulang gitu kan. Terus kita harus mikirin bahwa kita nggak mungkin bisa jadi satu orang sendirian gitu. Waktu kita bikin bisnis, kita harus punya tim. Ada yang sebagai tim inti, ada yang sebagai advisor. Nah, Pak Asaf nih salah satu yang dulu banyak banget ngebantu saya melalui advice-nya dia, melalui pemikiran-pemikirannya beliau yang luar biasa. Nah, siapa yang mau jadi partner saya misalnya, saya mau sih kalau Pak Asaf nyemplung jadi partner saya, tapi Pak Asafnya nggak mau. Jadi nggak bisa dipaksa. Yang kedua, bisa jadi orang itu mau jadi partner kita, tapi sebenarnya kitanya yang nggak mau. Atau bisa, kalau kita nemu orang yang mau jadi partner kita dan kitanya mau dia ada juga sebagai partner, itulah baru yang bisa jadi partner. Nah, siapa yang saya butuh sebagai partner? Ini kita jadi partner, kita pilih partner itu bukan cuma berdasarkan saya pilih partner ada asal-asalan misalnya, cuman feeling doang, tapi kita harusnya bisa menggali lebih jauh tentang si partner kita nih, kompetensinya misalnya. Kalau kita mau bikin industri fashion, ini kimia ya, industri kimia deh, jangan di fashion. Industri kimia, mungkin kita perlu di situ, pastinya kita perlu teknik kimia, tapi karena kita sendiri udah di teknik kimia, mungkin kita nggak perlu di situ, nggak perlu orang lain lagi dengan kompetensi yang sama. Nah, kita perlu yang kompetensinya beda. Mungkin kita perlu orang legal,
gitu. Orang legal itu bisa sebagai full time, bisa sebagai part time, tergantung dari load kerjaannya. Kalau buat saya, legal itu saya perlu sebagai part time, tapi cukup banyak job load-nya karena satu untuk daftarin paten dan merek di dalam negeri dan di luar negeri untuk draftingin, untuk daftarin seperti itu. Nah, terus yang kedua, orang legal itu juga diperlukan untuk drafting MOU sama pihak-pihak tertentu. Jadi ya perlu gitu. Nah, kalau misalnya pilihannya adalah kita outsource, kita pakai konsultan, atau kita pakai jasa part-time yang maksudnya ada nggak ada kerjaan bulanannya dibayar, atau kita perlu dia sebagai tim inti yang kita kasih saham tapi minoritas, atau tim nggak tim inti pun masih bisa dapat saham juga tapi minoritas, misalnya seperti itu. Terus mungkin untuk teknik kimia mungkin perlu juga partner dari orang keuangan, ya kan? Tapi untuk saat ini Biopack sendiri menggunakan real time accounting system. Jadi kita nggak perlu nggak perlu staf ahli keuangan karena itu udah di-generate secara real time. Yang perlu dilakukan cuma input data pengeluaran dan pemasukan di jurnal, kemudian otomatis itu udah masuk ke neraca, masuk ke laporan laba rugi, masuk ke cash flow, masuk bahkan ke ringkasan bisnis yang sewaktu-waktu saya mau lihat profil dari customer saya mau evaluasi itu bisa. Jadi nggak harus sih dengan kemajuan teknologi. Tadi kan Pak Asaf udah bilang nih, banyak perusahaan-perusahaan IT yang keren-keren gitu ya. Apakah perusahaan kimia bisa? Bisa banget. Perusahaan financial juga bisa banget. Yang penting kita sekarang memanfaatkan teknologi gitu kan. Nah, kita mungkin orang yang punya ide bisnisnya tuh banyak banget, tapi sebenarnya ide bisnis itu muncul bukan dari maunya kita. Artinya, kita mau kaya, maka kita harus cari duit. Atau kita punya ide nih, gimana ya kalau kita bisa bikin industri ban segi 4 misalnya. Nah, itu bukan sebuah ide bisnis yang menarik, bukan sebuah ide bisnis yang nanti kalau dijadiin bisnis akan berhasil. Tapi ide bisnis yang bagus seharusnya itu muncul dari masyarakat, dari problems yang ada di masyarakat, dan dari kejelian kita dalam melihat problem tersebut. Nah, caranya supaya jeli adalah kita mendekati problem itu. Ini kan blur. Kalau kita makin deketin, mungkin makin jelas. Ada yang mau nebak nggak? Ini gambar apa nih? Kalau kira-kira diperjelas. Kalau yang mau nebak, boleh dong chat. Sambil saya baca-baca nih ya. Oke. Dari Pak Asaf, iya, kalau yang mau nanya boleh silakan chat. Dari Pak Budi, Bu Dari Nori. ini, oke. Bagaimana perbandingan return menjadi pebisnis wirausaha dibandingkan main saham? Banyak anak-anak muda investasi saham saat ini. Waduh, saya nggak pernah sih main saham. Tapi kalau bisnis di awal-awal kita nggak bisa berpikir return, yang ada malahan kita tuh harus keluarin modal terus gitu. Jadi membuat satu usaha, satu bisnis, industri sama seperti kita memiliki anak. Kalau anak itu masih bayi,
yang ada adalah duit kita yang keluar terus untuk beliin susu, ya untuk biaya hidupnya gitu kan. Kecuali bayinya itu mau dijadiin model iklan popok bayi atau iklan susu, nah lain lagi tuh, ya kan. Tapi kita lihat mayoritasnya aja. Nah, mayoritasnya kalau misalnya bayi itu ya masih ngabisin aja duit orang tuanya. Ya kan, nanti kalau misal udah gede, nah itu baru jelas tuh. Oh ya, bayi aja mungkin kita aja mungkin kita baru bisa menghasilkan setelah umur kita berapa, ya kan? Nah, kalau bisnis juga sih baru bisa return itu kalau udah setidaknya udah ada investor, mungkin itu bisa gitu. Jadi gini, investor pun tidak menuntut tidak menuntut kita harus udah profit dulu baru diinvest. Tapi mereka memvaluasi bisnis kita dari lihat nih lihat dari sektor bisnis tersebut. Misalnya bioplastik. Bioplastik itu sekarang merupakan industri yang sangat emerging dengan angka CAGR yang sangat tinggi. Nah, kalau investor ke Biopack menawarkan, kebetulan nih kami udah punya investor lokal Indonesia, tapi dia sebenarnya dari Singapura. Tapi kami juga ada investor asing yang lagi approach, ada 2. Mereka bukan lihat dari profitnya berapa atau returnnya berapa saat ini, existing return. Tapi yang mereka lihat adalah potensial growth-nya gimana, terus habis itu potensial return-nya dalam 5 tahun ke depan, misalnya seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Budi, tapi kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyain. Nah, yang sehat nanti kalau misalnya udah bisa menghasilkan return adalah ya lebih tinggi lah daripada bunga bank. Tapi kalau dibandingkan dengan saham, memang kan saham itu lumayan fluktuatif, jadi rada sulit sih ininya perbandingannya. Mungkin kalau kita main saham kita nggak perlu passion banget di bidang itu gitu ya, karena udah ada manajernya ya kan yang akan mengelola gitu kan, nggak perlu banyak waktu gitu kan. Kalau kita bisnis kita harus all out sih, kalau yang saya alami ya, kita harus all out, bahkan ya waktu masih full time jadi dosen aja tuh susah banget gitu untuk bisa untuk bisa atur waktunya. Itu. Yang kedua, dari Silon Pengisi, saya ingin tanya apakah ada batas waktu untuk memberhentikan usaha ketika tidak ada progres yang baik. Nah, ini bagus banget sih pertanyaannya nih. Ada batas waktu enggak ya? Ada. Kalau misalnya semuanya udah nggak bisa lagi, duit udah habis-habisan, semua jalan sepertinya udah tertutup, sepertinya kita kecemplung di dalam sumur, nggak ada jalan keluar gitu. Mungkin di situ kita perlu berhenti sebentar mikir. Oh ya, tadi kan saya ada cerita nih kegagalan Biopack. Yang pertama, ketika investornya kalah dalam pilkada. Kegagalan yang kedua, ketika justru produk kita sedang ada sedang naik daun gitulah. Nah, ketika itu ada konflik internal yang ada. Jadi gini, biasanya orang-orang tertentu orang yang punya keinginan untuk serakah itu nggak akan kelihatan sebelum ada uangnya gitu kan. Tapi waktu kami berhasil memenangkan kompetisi internasional, disitulah muncul keinginan untuk kayak menguasai perusahaan ini gitu. Jadi keinginan untuk nggak bersama-sama lagi. Nah, di situ akhirnya secara PT kami udah habis-habisan, dan itu adalah menurut saya waktu saya untuk memutuskan menghentikan usaha ini.
Tapi karena udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi batasan waktunya itu adalah ketika kita udah nggak punya daya, baik secara finansial atau secara yang non-finansial. Tapi saat itu juga kayak ada sesuatu yang akhirnya membangkitkan saya, ini bukan your ego untuk develop this business, tapi ini adalah ada sebuah misi yang baik untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan masalah sosial di petani rumput laut, yang akhirnya itu saya nggak bisa denial saat itu bahwa saya harus tetap mempertahankan ini, entah gimana caranya. Nah, meskipun udah nggak punya apa-apa nih, udah semua duit udah dikuras gitu sama partner bisnis yang greedy tadi itu. Tapi saat itu saya cuman setiap hari berdoa, dan sepertinya setiap langkah-langkah saya menjadi langkah-langkah yang sangat kecil, sangat pelan, tapi di situ Tuhan membuat saya bisa nemuin yang benar-benar lagi gitu. Akhirnya ya itu di situ kayak restructuring tim yang ancur-ancur, memang buangin semuanya, terus merintis lagi dari yang nggak punya apa-apa lagi kecuali paten. Dan paten itu nggak saya jual juga. Maksudnya akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang tepat untuk bisa nge-rebuild bisnis ini. Jadi gitu jawabannya Silona. Kalau masih bisa berarti ya terusin gitu. Karena itu memang bisnis itu perlu passion. Jangan cuma ikut-ikutan. Kalau misalnya kita lihat nih sekarang minuman kopi ini kan lagi jadi minuman kekinian nih. Kalau misalnya bikin bisnis kopi gitu, pastinya nanti akan ada tantangan sih. Jadi kalau harus ada passion yang jelas, yang itu tuh membuat kita kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangun lagi, kayak gitu terus. Terus Alvan, izin bertanya, tantangan yang paling besar selain mencari investor ketika di awal? Oke, ya, tantangan terbesar adalah membentuk tim yang benar-benar bagus. Karena tadi itu yang saya bilang, waktu Biopack, waktu itu sebelum Biopack. Kalau sekarang di Biopack saya bilang saya bisa confidently say bahwa ini tuh tim yang benar. Artinya tim ini dibangun dari orang-orang yang memang benar-benar punya passion untuk membuat ini menjadi suatu bisnis yang besar, menjadi suatu bisnis yang berimpact. Nah, dulu tantangan terbesarnya adalah karena belum punya bekal gitu, makanya kuliah itu sangat penting untuk membekali. Belum punya bekal, jadi ya milih tim pun nggak pakai screening gitu kan, asal dapet gitu. Kayak kucing milih makanan, asal dikasih makanan makan misalnya. Nah itu kayak gitu tuh, milih asal ketemu tim, oh iya bagus nih, gue mau join gitu. Oke. Ternyata di situ ada yang serakah dan ya menguras semua uang di perusahaan, baik itu uang hadiah kompetisi, uang yang kita invest pribadi, sampai ya habis gitu. Pembagian saham yang adil dalam bisnis startup. Oke, pembagian saham yang bisa gini. Pertama kita pisahin dulu ya untuk Magdalena. Kita pisahin dulu nih sahamnya. Jadi kita pisahin ini dulu kontribusinya, kontribusi finansial dan kontribusi non finansial. Oke. Habis itu untuk kontribusi finansial kita timbang dulu dengan misalnya Magdalena punya ide bisnis apa. Saya ambil contoh Biopack aja deh ya. Biopack, kebutuhan finansialnya itu sekian gitu. Let's say kita ngomong kebutuhan finansialnya
biar gampang angkanya saya buletin. Kebutuhan finansialnya 100 juta gitu kan. Nah, 100 juta ini mau divaluasi berapa untuk untuk sahamnya? Misalnya 50%. Oke. Berarti yang non finansial totalnya semua adalah 50%. Nah, kalau misalnya Magdalena mau bikin startup dengan partner yang dia ada kontribusi di finansial, tapi dia juga akan aktif terlibat dalam operasional, berarti dia bisa dapat jatah yang di finansial dan dia bisa dapat jatah yang di operasional, kayak gitu. Nah, dapat jatah yang di finansial berapa? Misalnya tadi kan kita 100 juta itu setara dengan 50% saham gitu kan. Berarti kalau dia invest 50 juta, berarti dia dapat 25% saham kan. Nah, kemudian kontribusi dia apa? Misalnya kontribusi dia tuh sebagai legal kah, atau sebagai PR kah, atau sebagai CEO-nya, sebagai engineering-nya. Nah, itu kan di breakdown dulu kebutuhan kompetensinya apa aja. Engineering, inovasi, nggak semua harus dimasukin sebagai pemegang saham. Kayak tadi tuh ada yang ya udah kita sistemnya gaji aja gitu untuk orang legal misalnya, atau untuk orang content creator misalnya. Nah, jadi yang dapat saham itu memang benar-benar key person, orang-orang penting yang kalau nggak ada dia nih nanti bisnisnya akan sulit jalan gitu. Nah itu yang dikasih saham. Jadi kita pisah-pisah nih, engineering misalnya engineering, product design, terus apalagi yang finance misalnya. 3 aja tuh yang dapat saham. Berarti kan saham 50% tadi dibagi 3 komponen ini gitu loh. Mudah-mudahan cukup jelas untuk tentang pembagian saham, tapi kalau nanti nggak jelas boleh nanya lagi. Oke, segitu dulu. Nah, kita lanjut nih ke slide-nya. Jadi, tadi ya, kalau misalnya kita, misalnya gini, dulu saya ngambilnya contohnya bioplastik aja ya, karena gampang. Waktu bikin bioplastik ini, awalnya tadi nggak sengaja tadi kan, 2012, submit proposal ke Wismilak, yang waktu itu iklannya itu saya lihat habis acara Kick Andy di Metro TV. Iklannya cuma sebaris doang, punya ide menarik, kirim proposal ke bla 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 gitu. Makanya di situ saya pikir proposal penelitian, ternyata proposal wirausaha. Yang kedua adalah itu untuk mendapatkan modal. Yang kedua adalah untuk melihat masalah. Nah, saya yakin semua kita, banyak orang juga di tahun 2010, waktu saya submit proposal bioplastik pertama kali ke L'Oreal, itu di tahun 2010 itu udah banyak orang juga yang pastinya banyak bertemu dengan sampah plastik. Tapi mungkin ada yang ya udah sampah itu mah dari zaman saya baru lahir juga udah ada sampah ya kan. Setiap rumah tangga pasti punya tong sampah karena ada sampah gitu. Nah, waktu itu cukup cukup menyentuh, cukup menggugah pemikiran saya karena saya ngekos di Grogol, Jakarta Barat, di mana kalau tiap kali banjir, tiap kali hujan sebentar tuh pasti banjir. Habis banjir nanti di Grogol itu daerah banjir juga, Jalan Muardi itu dulu saya ngekosnya di situ. Itu daerah banjir 2002, 2007 itu saya sampai ngungsi. Habis itu nanti waktu udah surut pulang ke kos-kosan banyak banget tumpukan sampah-sampah yang bau gitu. Nah, dari situ tuh ini masalah gitu kan, udah kelihatan nih masalah. Terus kita coba lihat lebih dekat lagi, banjir itu masalahnya dari sampah plastik. Plastiknya apa gitu. Jadi kita coba gali lagi lebih dekat lagi. Jadi harus identifikasi problem itu harus sedetail-detailnya supaya kita bisa menyelesaikan dengan cara yang tepat.
Sama seperti kalau kita jadi dokter sih, kalau mau diagnosa penyakit kan harus sedetail-detailnya kan, supaya solusi yang diberikan kepada pasien juga tepat. Nah, ini kalau kita udah deketin banget dan diperjelas, ternyata nih, saya ngambil dari sini nih. Oh, macet nih. Tuh, sebenarnya ini adalah coffee cafe. Tapi kalau blur ya nggak jelas. Nah, ini saya belum sempat bikinin dari blur, berubah, terus jadi clear gitu. Jadi sorry banget nih, mungkin visualisasinya nggak masih kurang bagus karena mepet waktunya saya khususnya. Oke, jadi kita tuh perlu passion tadi tuh supaya kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nggak bisa ngitung berapa kali jatuh terus saya bisa menyerah gitu. Bisa dengerin YouTube, ada YouTube Improve Yourself misalnya. Itu story tentang CEO penting. Steve Jobs itu jatuhnya nggak tahu berapa kali gitu. Dia start bisnisnya dia dari garasi, terus habis itu dia udah ngerintis bagus, dia ngajakin temen untuk temen yang memang dia cek emang kompetensinya bagus, dia rekrut untuk masuk di Apple. Nah ternyata ketika temen ini masuk di Apple, nggak tahu udah berapa lama, saya lupa sih kadang-kadang karena inspire kayaknya inspire yourself deh channelnya. Nah udah jalan berapa lama, tiba-tiba waktu di meeting manajemen, board meeting, justru teman ini yang mengeluarkan Steve Jobs. Jadi Steve Jobs itu sempat keluar dari Apple dan ya udah dia ngerintis lagi. Jadi dia yang diriin, udah berdiri, udah bagus, dia rekrut orang itu nendang dia. Tapi itu oke. Jadi nggak perlu menangisi menangisi kondisi yang disebabkan oleh kejahatan orang lain. Ya udah kejadian, dia bikin lagi sampai akhirnya CEO Apple itu datang lagi ke Steve Jobs karena ternyata Apple ini hampir bangkrut dan seolah-olah hanya Steve Jobs yang menurut CEO ini bisa menyelamatkan. Jadi dia dengan humble dia datang lagi ke Steve Jobs, please balik lagi ke Apple dan bantu untuk bisa rebound. Dan akhirnya benar rebound. Jadi itu perlu passion, nggak cuman sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi benar-benar harus menggali dalam-dalam. Nah, ada yang bilang jalan dulu aja dalam sebuah bisnis, meskipun belum siap 100% gitu, karena nggak akan pernah siap. Tapi ada juga pendapat yang lain yang bilang bisnis itu nggak bisa asal-asalan. Semuanya harus disiapin dulu, baru jalan. Nah, mana yang benar nih kira-kira? Menurut kalian? Boleh chat nih. Oke ya, sambil ditungguin ya. Nah, tuh ada yang chat tuh. Jalan aja dulu. Wah, ini benar-benar. Fanny, 100. Karena kalau kita mau nunggu sampai benar-benar siap, kita juga nggak pernah tahu sih kapan siapnya. Ya, kami juga, jadi dulu Biopack ini sebelum launch di tahun 2019 akhir dengan brand Biopack, dulu kita udah launch di tahun 2017 dengan brand Evoware. Belum benar-benar siap, belum benar-benar sempurna, produknya juga dari segi produk belum benar-benar sempurna, dari segi finansial belum benar-benar kuat, dari segi tim juga belum benar-benar lengkap, tapi kita jalan aja dulu gitu. Penyempurnaannya itu muncul nanti sambil jalan gitu, tapi kita harus tahu dulu
Ibaratnya kita tahu nih kita masih punya PR A, B, C gitu kan. Kita masih punya PR perbaiki dari produknya gitu. Terus varian produknya juga harus cukup banyak misalnya. Karena misalnya gini, kita lihat plastik ya. Plastik itu kan ada pemakaiannya itu kan banyak banget. Semua coba lihat di sekeliling deh. Ada berapa barang yang itu sebenarnya terbuat dari plastik. Ada satu sedotan, ada kantong kresek, ada saset sereal, kemudian ada mungkin bolpen plastik, ya kan? Terus ada apa lagi? Ada itu, kalau sendal plastik juga. Terus ada lagi bodinya kipas angin plastik juga, bodinya AC plastik juga. Apalagi handphone casingnya plastik juga gitu kan. Nah itu kan banyak banget. Kita nggak mungkin udah siap semua jenis plastik baru kita launching. Udah keburu bleeding dulu, habis duit triliunan dulu gitu. Jadi ya udah, oke, kita membidik satu target market dulu. Apa nih yang mau kita buat dengan resources yang kita udah punya, dengan modal yang kita punya, dengan kompetensi, dengan kemampuannya kita baru bisanya bikinnya itu ini gitu. Ternyata yang kita bisa tuh cuma bikin sedotannya misalnya. Ya udah kita launchingnya dengan sedotan. Nah kebetulan waktu itu kalau Evoware launching pertama kali gelas, launching kedua adalah seaweed based biopackaging. Yang punya saya adalah yang seaweed based biopackaging karena yang gelas ininya R&D-nya dari orang lain sih. Nah, kemudian seaweed based biopackaging ini cocoknya untuk saset kecil-kecil, saset kopi, saset mie instan kayak gitu, supaya nggak usah buka bungkus mie instan, bumbu-bumbunya itu yang kecil-kecil itu. Jadi itu juga based on personal experience. Waktu dulu saya masih kecil, rumah saya jauh dari sekolah, harus bangun pagi, itu repot banget. Karena saya termasuk orang yang malas. Kalau dibangunin pagi, saya bilang mau berdoa, padahal saya tuh tidur lagi. Jadi saya tuh bisa dibangunin sampai 3 kali, 4 kali gitu baru bangun. Dan ya benar sih berdoa, tapi aminnya itu nggak tahu kapan gitu. Dari situ, terus saya ngeliat tuh, kalau udah waktu mepet kan akhirnya makannya mie instan gitu kan. Nah, itu kan kalau mau buka saset mie instan, kalau kukunya basah atau kukunya udah terlanjur kena minyak dulu baru kita mau buka yang saset kering, itu udah susah banget kan. Jadi dari situ mikir, wah mulai ngayal tuh, wah kalau misalnya ada yang nggak usah dibuka enak banget kali ya gitu. Tapi waktu itu nggak jadi apa-apa, itu cuman pemikiran anak kecil doang. Tapi waktu udah bisa bikin bioplastik, nah itu saya mikir target marketnya apa ya? Oh iya, setidak-tidaknya itu deh gitu. Tapi ternyata kita tuh juga bisa dapat ide bisnis kita dari early adopters, kan? Jadi kalau startup itu kan ada early adopters dulu, terus dari early adopters itu mereka akan naik, kita dapetin lebih banyak lagi early majority. Nah, early adopters ini adalah orang-orang yang loyal banget, setia banget jadi customer kita, dan mau kasih feedback. Biasanya mereka juga kasih feedback yang jujur. Mereka juga nggak keberatan dengan ketidaksempurnaan produk kita. Dengan misalnya produk kita kalau produksinya masih sedikit, harganya mahal, mereka juga nggak keberatan itu. Karena mereka pengen mensupport misi kita gitu. Kebetulan waktu itu kan dengan brand Evoware ini, mereka tahu banget misinya ini untuk lingkungan dan untuk social impact ke seaweed farmers itu sangat bagus. Jadi nggak apa-apa deh produknya belum sempurna gitu, nggak apa-apa deh cuma bisanya saset kecil-kecil kayak gitu kan. Kita bisa dapetin market tuh dengan kondisi seperti itu. Untuk bergerak gitu, kita bisa dapetin market tuh. Sampai akhirnya kita dapat ide pengembangan bisnis. Yang pertama kali adalah untuk kemasan besar. Nah, karena mikirnya itu udah fokusnya itu pokoknya produk saya itu cocoknya untuk small sachet, untuk single use packaging. Waktu di challenge untuk
bikin packaging yang ukurannya besar. Wah, kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa, dan kita kindly introduce ke teman kita. Terus waktu itu early adopters kita itu ngeyel, bilang, enggak, saya maunya seaweed based packaging. Nah, akhirnya kan saya mikir-mikir gitu kan, bisa nggak ya? Terus si early adopters ini, dia dari Australia, dari Perth, dia ngeyel lagi. Pokoknya setelah kamu membuktikan, kamu bikin, kalau gagal, kamu buktikan, kamu foto, saya akan terima. Kalau berhasil, ya berhasil gitu. Tapi kamu nggak boleh menolak pesanan saya sebelum kamu mencoba. Nah, singkat kata, terpaksa saya coba, karena terpaksa banget itu sebenarnya memang. Karena dia ordernya tuh cuma satu, untuk kantong besar, dan yang order ini adalah orang yang hampir meninggal, jadi dia bilang, ini request terakhir saya. Jadi kayak, apa ya, kayak nggak bisa nolak gitulah. Untuk kantong abu jenazah, nanti kalau dia meninggal, dia pengen abunya dimasukin dalam seaweed based packaging, dan dilarung ke laut, kayak gitu. Jadi akhirnya kita bikin. Nah, jadi dari situ baru kita tahu, oh sebenarnya kita bisa loh buat packaging yang besar gitu. Jadi tadi tuh jalan aja dulu, benar. Nah, analoginya sama seperti kita bangun rumah ya. Kalau dari awal kita mau bangun rumah, pasti kita harus punya desain. Desain rumahnya udah lengkap dulu kan, gambar denahnya segala macam. Tapi kayaknya di awal-awal kalau dari lahan kosong nih, kita nggak perlu udah punya genteng dulu di hari pertama kita mau bangun, kayak gitu. Jadi sambil jalan. Tapi ya material apa yang diperlukan itu udah di scheduling, termasuk duit. Duit itu nggak harus udah punya sampai nanti, misalnya rumah ini untuk sampai jadi itu budgetnya itu misalnya 2M. Nah, 2M itu nggak perlu harus ready di hari pertama kan, gitu. Jadi bisa bertahap. Kemudian nanti mungkin belum bisa ngisi dengan lengkap juga gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa juga gitu. Nanti bertahap semuanya. Kadang-kadang ketika kita udah melangkah, tiba-tiba jalannya kebuka dari sana sini gitu. Tapi kalau kita nggak berani melangkah, kita nggak akan bisa melihat jalan itu. Nah, ini adalah key for success menurut Elon Musk. First principle thinking. Nah, ini dia. Jadi gini, ini ada contohnya, ada Elon Musk dan ada Airbnb. Mungkin saya ambil contoh yang Airbnb deh, karena nanti di belakang adalah Elon Musk contohnya. Airbnb itu membuat usaha perhotelan tanpa dia mempunyai hotel sama sekali, tanpa dia mempunyai budget besar untuk membangun hotel bintang 5. Jadi dia hanya mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen, ya kan? Nah, jadi misalnya nih, kita pengen punya bisnis hotel. Kalau dulu mindset kita, kalau misalnya pengen punya bisnis hotel, berarti harus punya budget untuk bangun at least 1 hotel, benar nggak? 1 hotel at least entah berapa lantai, harus punya resepsionis gitu kan. Harus punya apa ya? Harus punya modal besar lah ya untuk bangun hotel itu, kamar-kamarnya segala macam gitu. Nah, ternyata Airbnb itu punya prinsip first principle thinking. Jadi berpikir, benarkah kalau kita mau punya bisnis hotel, kita harus punya hotel? Enggak juga kan. Ternyata dia mengidentifikasi kebutuhan konsumen adalah punya tempat tinggal, persinggahan yang nyaman. Nah, berarti kan nggak harus hotel. Customer butuh nggak ya resepsionis misalnya? Customer butuh nggak ya disiapin sarapan pagi ya gitu. Nah, dari situ sebenarnya akhirnya singkat kata ketika dia mengidentifikasi kebutuhan dasar dari customer hanya
tempat tinggalnya yang nyaman gitu. Kalau soal sarapan, dia masih bisa tuh cari makanan di sekitarnya gitu kan. Jadi ya udah itu aja yang disiapin dan nggak perlu bangun hotel sendiri juga dengan budget yang wah, tapi bisa kerjasama sama penduduk sekitar kan. Nah, jadi penduduk sekitarnya juga dapat benefit. Jadi win-win solution untuk masyarakat, untuk travelers, dan untuk merekanya. Dan kalau mau cek dari ini, dari apa ya, saya waktu itu juga nonton dari YouTube sih, itu Airbnb itu justru rebound di masa pandemi. Jadi awal-awal pandemi itu dia turun sampai rugi. Nah, habis itu dia berpikir gimana ya caranya ya ini rugi terus nih gitu. Dan akhirnya dia bisa rebound dengan strategi bisnis yang tepat. Jadi tadi yang pertanyaan tadi, kapan waktunya kita menghentikan usaha? Ketika kita ada di titik terendah. Tapi itu nggak berarti kalau kita ada di titik terendah, kita langsung stop juga gitu. Ada yang bisa melihat bahwa titik terendah itu adalah posisi di mana satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita naik ke atas dan karena kita udah nggak bisa lagi turun lebih bawah lagi. Nah, Airbnb ini menjadi salah satu contoh yang luar biasa karena dia bisa rebound dengan sangat fantastis di masa pandemi. Oke, saya sambil balas baca chat lagi ya dari Yos Triatmojo. Sources of idea, benar. Sources of idea jumlahnya sangat banyak. Salah satunya masalah bagi seseorang adalah peluang bagi orang lain. Ya betul. Nah kayak tadi tuh masalah kalau di biopack masalah sampah bagi bukan bagi seseorang aja tapi bagi masyarakat umum. Masalah itu kadang-kadang masalahnya itu di lokal, tapi kadang-kadang masalah itu bisa sifatnya regional, bisa sifatnya nasional, bisa sifatnya global. Semakin masalah itu ada di global, semakin peluang bisnisnya semakin gede. Artinya solusi yang kita tawarkan bukan cuma dibutuhkan oleh istilahnya RT di tempat kita gitu kan, atau oleh kecamatan tempat kita tinggal, tapi kita menyediakan solusi untuk dunia. Nah itu makin gede tuh. Tapi kalau misalnya yang apa ya? Misalnya ada kan bisnis-bisnis tertentu yang menyediakan solusi untuk lokal, untuk kota itu aja gitu. Ya udah, gitu kan. Berarti misalnya nih jasa make up artis. Nah, susah kan kalau untuk menyelesaikan masalah global kecuali franchise atau itu. Tapi kalau ngejalanin sendiri-sendiri ya berarti cuma bisa menyelesaikan masalah di satu kota kan. Nah, itu kalau mau dibisnisin jadi bisnis yang gede berarti harus ada sistem franchise-nya misalnya. Terus Budi tanya, apakah ada kumpulan sukses stories para pebisnis yang menggunakan prinsip-prinsip kimia atau teknik kimia untuk menyelesaikan problem konsumen? Kita banyak diekspos dengan teknopreneur berbasis teknologi informasi digital ya. Oh, kumpulan sukses stories ya. Saya sih belum nemu yang khusus untuk menggunakan prinsip-prinsip kimia. Tapi kalau yang entrepreneur dari mana-mana itu banyak. Ada CXO Media, itu hostnya Putri Tanjung. Terus ada Gita Wirjawan, Endgame, di situ banyak success story dari orang-orang. Terus ada Inspire Yourself, yang tadi tuh success story-nya para CEO, tapi juga nggak cuma CEO. Ada yang pokoknya tokoh-tokoh yang dia bisa mengubah hidup dari yang minus gitu ya, bukan dari nol, tapi dari minus sampai menjadi positif 100 misalnya. Salah satu tokoh yang saya ingat banget tuh yang saya baca adalah, yang saya dengerin adalah Neymar. Neymar atlet bola, itu masa kecilnya dia bahkan kalau belajar itu nggak
keluarganya dia nggak bisa bayar listrik. Jadi kalau belajar Neymar itu pakai lampu pakai lilin. Nah, tapi dia bisa menjadi bintang sepak bola yang luar biasa gitu kan. Nah, itu sih dari Inspire Yourself. Terus dari mana lagi ya? Ada juga dari orang-orang branding, biasanya mereka juga suka mengekspos success story dari para pebisnis. Tapi kalau yang bikin khusus menggunakan prinsip kimia atau teknik kimia, kayaknya belum nemu. Mungkin nanti Unpar bisa mempeloporinya. Salek Pak Asaf. Oke. Nah, ini kita mau lihat nih. Ini kalau udah, oke. Dua, ini kan, kalau Toyota udah lama-lama banget kan dia bikin, maksudnya ini adalah bisnisnya warisan gitu. Kalau Elon Musk kan baru nih. Nah, ada istilah Toyota Way versus Tesla Way. Jadi kalau di Toyota, ini mungkin cocok nih untuk mahasiswa teknik kimia. Kalau di Toyota, mereka tuh desain udah dengan sebaik-baiknya. Jadi waktu mereka membuat mobil, itu udah mereka produksinya, itu udah meminimalkan kesalahan, mengantisipasi semua faktor, semua hitung-hitungan udah dihitung di atas kertas. Kalau udah fix, confirm, baru mereka akan bikin mobilnya, kayak gitu. Termasuk biaya, termasuk waktu apa segala macam udah dihitung dengan jelas, dengan rinci, dengan detail di atas kertas. Nah, kalau Elon Musk, prinsipnya adalah inovasi. Dia bisa membuat satu breakthrough. Jadi kalau yang Toyota tuh lebih ke kayak konvensional, kalau yang Elon Musk lebih ke kayak disruptive model. Kalau dia pakai Elon Musk pakai cara konvensional, maka Elon Musk cuma akan mengcopy mobil Toyota kan, dia nggak akan bisa bikin yang SpaceX lah, dia nggak akan bisa bikin yang mobil listrik lah kayak gitu kan, dia nggak akan bisa bikin baterai mobil yang murah kayak gitu. Nah, karena itu dia melakukan langkah-langkahnya dia itu adalah disruptif supaya bisa. Terus terang kalau di Biopack juga kita konsep berpikirnya seperti Elon Musk. Karena kalau misalnya kita dengan cara konvensional, kita produksi plastik, kita ngambil materialnya PE, terus bedanya kita sama pabrik-pabrik plastik yang lain apa gitu kan? Itu dari pilihan materialnya. Kemudian dari pilihan prosesnya pun, karena kita pakai material yang berbeda, kita nggak pakai polyethylene, kita nggak pakai plastik yang konvensional itu, mungkin prosesnya kita juga harus berbeda gitu kan. Jadi kita harus bisa open minded untuk melihat sesuatu yang apa ya, kita tuh nggak terpaku harus ngikutin pakemnya begini gitu loh. Nah, inovasi di zaman sekarang itu kan lebih mementingkan inovasinya kan, bukan cuma di IT nih, tapi dimanapun itu yang kalau dilihat tuh esensi dasarnya tuh sebenarnya adalah inovasi. Jadi kalau cuman mengcopy terus membuat lebih bagus. Misalnya kita mau copy hotel bintang 5 deh. Ya udah pakai aja acuan hotel yang ini, misalnya ke HI, pakai aja kayak gitu. Nanti tinggal modif dikit-dikit gitu. Modif mungkin apa ya? Kelengkapan di toilet atau apa gitu. Cuman kayak gitu doang gitu, nggak ada sesuatu yang disruptif. Itu nggak akhirnya kayak jadi followers terus gitu. Nah, tapi dengan melakukan yang disruptive model, maka bisa muncul sebagai new alternatif, new solution. Nah, tapi tentunya pimpinan-pimpinan Toyota nggak mau ngalah, nggak mau mengaku kalah dengan Elon Musk. Jadi kalau Toyota itu bilang, ibaratnya kami itu adalah pemilik restoran yang sudah punya 1000 cabang. Sedangkan Elon Musk cuman seorang chef yang lagi pengen coba-coba
strategi masak yang model baru gitu. Nggak apa-apa juga, maksudnya terserah juga kan dia mau ngomong apa, itu pilihan kita. Gitu. Begitu juga dengan Biopack, kita sih, kalau saya sih lebih ikut model berpikirnya Elon Musk. Kita harus disruptif. Kalau kita gagal, nggak apa-apa. Semakin banyak kita gagal di awal, semakin banyak pelajaran yang kita bisa dapat, semakin kita mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam jumlah yang lebih besar. Jadi waktu bikin sedikit-sedikit gitu, waktu bikin prototype, waktu bikin jumlah terbatas, riset market, itu banyak gagal-gagalnya. Ya nggak apa-apa, tapi kita evaluasi semua gitu. Kita jangan tutup mata terhadap kegagalan itu. Kalau nggak salah Elon Musk juga pernah gagal waktu lagi mau show tentang mobil yang hasil karyanya dia, terus lupa sih waktu itu gagalnya itu kayaknya remote-nya kenapa ya gitu. Nah, nggak apa-apa gitu, maksudnya itulah wajar gitu loh ketika kita punya prototype nih dan kita happy untuk share to public. Tentunya bukan untuk mencelakai ya, kita ada antisipasi lah safety-nya di mana gitu. Jadi sama seperti Biopack lah, kita yang pasti ini produk harus safe dikonsumsi, harus safe untuk dibuang ke lingkungan gitu. Nah, misalnya ternyata ini tuh kalau buat garam Biopack nggak cocok ya gitu, di awal ada kayak gitu tuh. Nah, oke, kita develop lagi. Jadi bagus untuk kita tahu kita tuh ada gagal di sana, di sini, di sana, di sini, dan kita identifikasi, kita selesaiin satu persatu. Oke, nah inilah, ini ngambilnya contohnya cuma satu nih, soto, karena saya suka soto. Jadi kita bisa bikin produk yang mirip yang udah ada di marketplace saat ini, tapi kita juga harus punya value proposition sendiri. Kalau kita nggak punya value proposition apa-apa, kita cuma jadi followers dan ya akhirnya orang cuma kenal kita karena kita tuh harganya murah gitu doang, tapi nggak punya value lain. Nah, padahal kalau kita lihat dari Apple ya, dari Apple sama dari Elon Musk itu mereka itu customer mereka itu sangat loyal dan ya kayak misalnya kayak Apple nggak akan pindah ke brand lain hanya karena brand itu murah gitu kan. Nah, karena mereka punya ciri. Begitu juga dengan ini. Mana yang lebih bagus? Masing-masing punya targetnya masing-masing. Ada orang yang suka semua jenis soto ini. Jadi soto apapun, pokoknya kalau gue nemu di jalan, gue pasti mampir, pasti makan. Tapi ada orang tertentu yang cuma sukanya soto ini aja. Ada orang yang cuma sukanya soto Padang aja gitu. Kalau nggak nemu soto Padang, nggak makan soto deh, gitu kan. Tapi ada juga orang yang saya sukanya soto Padang, tapi cuma soto Padang yang ada di jalan ini. Yang di tempat lain, saya nggak suka, karena rasanya nggak enak. Nah, itu kan semakin kita bisa mendelivery value proposition kita, maka target market kita semakin tepat. Gitu. Oke, ada lagi. Oh, ini ternyata slide-nya habis. Izin bertanya dari Putu, bentar. Kayaknya. Ya. Selamat siang Bu, izin bertanya, jika perlu adanya passion dalam membuat usaha, apakah passion tersebut muncul secara tiba-tiba? Jika tidak, bagaimana caranya passion itu muncul dari diri sendiri? Oh ya, passion itu bisa muncul secara tiba-tiba, tapi juga bisa sih sebenarnya dibentuk sih, terbentuk kadang-kadang ya. Kalau, banyak itu, bentar. Kayaknya misalnya nih, kayak Steve Jobs itu memang dari kecilnya dia udah banyak berinteraksi sama
komputer kayak gitu. Nah, kalau saya tadi sebenarnya passion saya untuk bioplastik itu muncul di sekitar, kalau saya gali-gali lagi ya, mungkin lebih ke waktu banjir-banjir itu kayak mulai berpikir terus gitu. Tapi kalau dulu waktu masih sekolah, ya cuman mikirnya aduh kalau bisa kan gini, kalau masak mie instan, masaknya 3 menit, makannya 5 menit, sambil pakai kaos kaki, pakai sepatu gitu, sambil makan 1 suap, terus pakai kaos kaki, 1 suap lagi, pakai sepatu. Saya sampai kayak gitu sih, karena saya tuh harus berangkat sekolah jam 6:30. Nah, kadang-kadang sampai jam 6:15 tuh baru bangun. Jadi baru bangun langsung pakai baju seragam, terus ya itu. Nah, waktu itu sebenarnya udah muncul pemikiran untuk belum bisa mendefinisikan itu bioplastik, tapi gimana ya kalau misalnya saset ini bisa langsung dimakan juga, asik juga kayak gitu. Jadi munculnya itu kadang-kadang di-driven oleh latar belakang kita, tapi bisa juga itu muncul saat-saat ini nih, misalnya kita peka. Kalau kita lihat Gojek itu kan dia munculnya ketika nggak dari kecilnya itu dia nggak ada histori macam-macam ya. Tapi kemudian waktu dia banyak membutuhkan transport, terus rasa kayaknya susah. Naik taksi kena macet. Mau naik ojeknya rada ini kalau kita datengin tukang ojek itu kan harus repot nawar, belum lagi kadang-kadang helmnya bau, jaketnya bau, kayak gitu kan. Jadi kepekaan melihat masalah gitu. Nah, terus habis itu yang mana yang bisa kita selesaikan gitu. Kayaknya masalah yang dilihat oleh Gojek itu dilihat oleh semua masyarakat urban juga kan. Tapi ya hanya dia yang bisa menangkap peluang itu karena hanya dia melihatnya sampai segitu dalamnya, terus punya solusinya gitu. Jadi kalau misalnya mau udah punya passion tapi baru secara umum doang nih, saya punya passion untuk creating social impact. Nah itu kan masih umum banget, social impact di mana, caranya gimana, ya berarti harus banyak-banyak berinteraksi dengan, coba kalau misalnya saya rajin ke sini, rajin misalnya ke panti asuhan gitu, kira-kira cocok nggak ya? Jangan-jangan panggilannya untuk bikin panti asuhan, atau jangan-jangan untuk bikin apa ya? Untuk ngedidik waktu itu saya juga pernah sih pergi ke panti asuhan, salah satu panti asuhan yang di Kelapa Gading. Terus habis itu kita pengen bisa men-sharingkan visi kita untuk bisa create entrepreneurs gitu. Jadi banyak berinteraksi dengan orang-orang yang kira-kira bisa makin menajamkan passion dan visi kita. Izin bertanya Bu, apakah keuntungan memulai usaha berbasis teknologi seperti Biopack dibandingkan usaha lain yang menjamur seperti kopi? Oke, ya Han. Kalau keuntungan sebenarnya gini, keuntungan itu bisa dari 2 sumber ya. Keuntungan saat divaluasi oleh investor dan keuntungan saat kita jualan. Nah, kalau usaha yang udah menjamur, artinya kita tuh nggak terlalu sulit untuk memperkenalkan ke masyarakat. Ya udah, tinggal mungkin misalnya kalau contohnya kopi, mungkin tinggal bikin gerai kopi di lokasi yang strategis, terus bikin promosi yang menarik, layoutnya, interiornya menarik, kasih value proposition wifi yang kenceng, terus kasih
apa ya, diskon kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kayak sebuah produk baru nih yang mau kita perkenalkan, berarti produk baru yang mau kita perkenalkan berarti kan kita kayak harus ngasih edukasi dulu gitu. Nah, salah satu kunci kesuksesan dari Evoware dibandingkan bioplastik lain yang mungkin nggak kedengeran namanya gitu kan, adalah kita mulai mengedukasi market dulu gitu. Jadi kita udah lihat nih dampak sampah plastik itu kayak gimana. Nah, kita edukasi tuh. Biopack juga kita edukasi market terus. Nanti bisa cek sih IG-nya Biopack di biopack.id. Jadi kita tuh kalau bikin feed IG itu nggak cuma jualan. Ayo beli gitu. Ini burger wrap, ini nih. Susah kalau kayak gitu karena orang akan selalu ngebandingin harga. Nah, harga burger wrap-nya Biopack dengan harga burger wrap yang plastik beda gitu kan. Siapa yang mau beli Biopack adalah orang yang concern dengan lingkungan, orang yang mikir, wah nanti kalau plastik terus-terusan, tiba-tiba waktu gua makan ayam atau misalnya makan usus ayam, di dalamnya itu ada plastiknya, mengerikan kan. Nah itu dari situ kan orang mulai tahu gitu loh. Sampah plastik ini bukan cuma bikin nggak enak dilihat di mata, bukan cuma bikin bau nggak sedap dan bikin hidung harus ditutup waktu lewat tempat tumpukan sampah itu, tapi juga udah bikin masalah di kesehatan. Karena datanya mikroplastik itu udah ada di garam, di air, dan di makanan-makanan. Nah, coba bayangin, ada nggak makanan yang dimasak tanpa melibatkan garam dan tanpa melibatkan air? Gitu. Air mineral pun dulu waktu 2018 dapat accelerator program dari Ellen MacArthur Foundation, itu air mineral pun udah disurvei dari seluruh dunia, 94% mengandung mikroplastik. Garam lebih dari 90% mengandung mikroplastik. Semua merek garam. Artinya kita nggak bisa menghindar untuk tidak makan mikroplastik. Nah, data penelitian terbaru menunjukkan sebenarnya dari rata-rata nih setiap kita 1 minggu itu makan plastik kira-kira segede kartu ATM. Nah, jadi dengan adanya kayak gitu kan, oke, lebih banyak orang kan mulai berpikir nggak apa-apa deh, gue bayar saset kopi mahalan dikit dibandingin yang plastik saset biasa gitu, tapi gue bisa berpartisipasi mengurangi jumlah mikroplastik karena kan kita nggak bisa milih-milih kan, jangan-jangan mikroplastiknya nanti masuknya ke anak kita sendiri gitu, nggak cuma masuk ke mulut orang lain kalau kita sangat egois ya, nggak cuma masuk ke mulut orang lain, tapi masuk juga ke mulut keluarga kita gitu. Nah, gitu. Jadi harus ada budget untuk edukasi, harus ada budget untuk bleeding juga gitu. Misalnya ini ada customer yang bagus banget nih gitu, tapi mungkin dia tuh mau bayarnya kalau nggak harganya itu cuma beda sekian persen gitu. Nah, kita siap untuk bleeding atau enggak? Kita siap bleeding ketika kita masih kecil, tapi nanti pelan-pelan kita akan scale up-in supaya kita nggak bleeding terus. Kayak gitu juga bisa gitu kan. Jadi kalaupun kita bleeding, tetap ada perhitungannya. Nah, ada budget untuk bleeding, ada budget untuk promosi, untuk edukasi, ada budget untuk R&D, inovasi, kayak gitu. Terus pastinya harus ada budget untuk marketing. Nah, dari Bu Jenny, boleh sharingkah Bu apa saja sih bekal saat studi di jurusan teknik kimia dirasakan sangat membantu dalam kesuksesan Ibu memulai bisnis? Oke, nah ini sebenarnya harusnya sharing Pak Asaf nih, soalnya dulu tuh saya banyak banget belajar di Pak Asaf. Nanya-nanya tentang rekayasa proses, tentang scale up, saya minta saran-saran dari Pak Asaf. Jadi
apa yang pengen bisnis, banyak sih Bu di jurusan teknik kimia dari segi tekniknya sendiri dan dari segi manajemennya ya, itu tadi itu mengantisipasi kegagalan yang mungkin ada di 10 tahun pertama. Nggak berarti juga kalau udah lolos dari 10 tahun itu pasti bisnisnya aman-aman gitu kan. Kalau kita lihat Giant sekarang tutup setelah berapa puluh tahun, ya kan? Jadi dengan kita punya bekal di teknik kimia, kita nggak cuma mengandalkan karyawan profesional yang kita rekrut, karena karyawan kita tuh belum tentu punya passion seperti kita, gitu kan. Jadi kita sendiri yang kuliah di teknik kimia, kita bikin bisnisnya, itu ya mudah-mudahan kegagalannya itu sangat kecil. Tapi benar-benar harus bijak, harus dengan bekal pengetahuan dan dengan bekal passion all out, itu bisa sangat membantu. Tentang food safety juga ya, saya agak lupa Bu kalau detail mata kuliah. Tapi misalnya kalau yang mau berkecimpung di industri pangan nih, pengolahan pangan, food manufacturing, itu pastinya bekal tentang food safety sangat perlu gitu kan. Terus untuk rancang bangunnya sendiri juga perlu gitu. Terus untuk perhitungan mesinnya, kapasitas produksinya, kebutuhan daya listriknya, itu kan ada ya. Mungkin nanti Pak Asaf nih bisa dijelasin. Nah, kalau kita nggak bisa ngitung daya listrik, ada juga ya, ada juga pengusaha yang akhirnya bangkrut karena dia tuh nggak bisa ngitung kebutuhan listriknya, gitu. Nah, karena itu sekarang yang pengen bisnis, kalau ikut kuliah jangan ngantuk-ngantuk. Udah, gitu dulu deh. Ada mungkin dari Hans atau dari Pak Asaf atau dari Bu Jenny ada yang mau ditambahkan? Bapak Ibu, adakah lagi pertanyaan barangkali? Karena barangkali waktunya masih ada. Jika ada 1-2 pertanyaan yang mau langsung begitu, yang mau live, silakan bisa raise hand lalu kemudian bertanya. 1-2 pertanyaan saja. Waktunya masih ada tapi tidak terlalu banyak. Adakah? Kalau dari saya satu pengen diskusi Bu Nori, mohon diskusi nih. Kalau saya nggak salah menarik benang merah tadi bahwa sebetulnya startup itu kalau bicara startup berarti inti utamanya adalah inovasi ya menurut Bu Nori ya. Yang menyamakan barangkali di berbagai bidang begitu, mau di bidang informasi, finansial dan sebagainya, mungkin yang menyamakan itu gitu ya. Iya benar. Dan inovasi itu barangkali high tech gitu ya. Jadi barangkali orang-orang sekolahan yang bisa begitu kebanyakan ya. Iya. Justru yang nggak begitu nggak atau gimana nih Bu Nori? Benar. Biasanya ya inovasi ini pasti melibatkan teknologi, jadi harus yang udah kuliah. Tapi mungkin ide-idenya itu bisa juga munculnya dari grassroots, kayak misalnya Gojek gitu ya. Kalau dia nggak paham IT, nggak mungkin dia bisa bikin Gojek. Tapi idenya itu kan munculnya dari ojek-ojek pangkalan, ojek-ojek konvensional gitu kan. Jadi bikin bisnis, bikin startup harus kulakan ide dari mana-mana gitu. Karena sekarang kalau kita lihat tuh jumlah grassroots pasti jauh lebih banyak, gitu kan. Yeah. Berarti kita tuh sebenarnya bisa cari ide tuh dari mereka gitu. Tapi juga harus diimbangi dengan passion kita, karena kalau kita nggak passion kan kayak itu kayak jadi beban yang berat banget sih gitu. Tapi kalau kita passion, kayak kita ngejalanin ini sebagai hobi, nah jadinya itu akan nggak kerasa beratnya gitu. Tapi benar, bekal sebagai teknik magister teknik kimia itu sangat kepake banget gitu, karena tanpa itu ya misalnya bikin food processing, tanpa bekal ini mungkin apa ya, cuma jadi home industry kan, nggak bisa scale up yang sampai jadi company yang besar dengan otomatisasi, dengan perhitungan yang benar-benar akurat dan akhirnya bisa kompetitif gitu. Oke. Nah, yang kedua nih Bu Nori dari saya, kalau misalnya nggak tahu nih,
menurut Bu Nori apakah sepaham atau enggak dan apakah bisa diskusi. Startup itu juga cirinya barangkali itu kecil gitu Bu Nori. Bahwa karena kalau kita dulu di zaman dahulu gitu ya, zaman saya atau kita masih barangkali SMA, SMP gitu ya sampai kuliah-kuliah awal kan big business itu bagus kalau big gitu ya, kalau besar gitu ya. Lalu manufacturing facilities-nya besar dan sebagainya. Cuman kalau sekarang rata-rata orang berkata startup ini yang kecil gitu ya, karyawannya juga barangkali kan seperti Gojek nggak punya karyawan yang banyak tapi efeknya terasa gitu ya. Apakah juga itu ciri-ciri juga Bu Nori yang juga barangkali bisa ternyata juga dengan pengalaman Bu Nori sebetulnya bisa berlaku juga buat yang di bidang teknik kimia atau kimia gitu. Barangkali beberapa hal bisa disubkonkan dan sebagainya, kita bisa merangkai atau merajut barangkali berbagai subkon di berbagai tempat kalau kita bikin produk yang lebih baik, tapi kita sebenarnya nggak butuh terlalu banyak sumber daya seperti dahulu gitu. Apakah gitu atau gimana nih Bu Nori? Bisa diskusi nggak? Ya, benar banget. Startup itu biasanya gini, jadi cirinya itu bisa kolaboratif, ya kan? Misalnya kayak kalau dulu mungkin kalau biopack ini kan ada edible grade-nya, ada biodegradable grade-nya. Nah, kalau kita edible grade-nya, artinya kan sebenarnya kan yang kita produksi itu adalah makanan, ya kan? Kalau dulu di pabrik makanan itu pasti harus punya harus punya standar analisa nutrisi yang lengkap banget gitu. Padahal ternyata sebenarnya tuh kita bisa outsource gitu. Kita harus punya food safety assessment sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa outsource, kita kirim sampel kemana, terus kita lihat hasilnya gitu. Nah, terus udah gitu harus bisa kolaboratif karena dengan kapasitas resources kita yang masih kecil, kita nggak bisa nih masuk di edible grade misalnya. Nggak apa-apa, kita masuk di segmen biodegradable grade gitu kan. Nah, di segmen biodegradable grade ini kita bisa kerjasama sama siapa nih gitu. Jadi nggak semua harus kita punya sendiri. Bahkan kalau dulu ada ya kayak misalnya Wings Group, itu dia punya perusahaan distribusi sendiri. Tapi kalau kami nggak punya perusahaan distribusi sendiri gitu. Kami punya partner marketing company, kami nggak punya budget untuk bikin office di USA. Tapi kami punya marketing representatif kami di United States. Kami nggak punya budget untuk bikin office di Jerman, tapi kami udah punya marketing representatif di Jerman kayak gitu. Jadi itu cirinya startup. Kita very open untuk kolaborasi. Kadang-kadang kalau bisnis yang udah besar nih, kebetulan kemarin itu ada webinar Civit Around the Clock. Nah, salah satunya itu pembicaranya itu adalah dari cosmetic company yang udah global brand. Dan dia bilang dia tuh jadi kalau company yang besar itu ibaratnya orang yang gemuk banget gitu kan. Jadi nggak agile, nggak gampang mobilitasnya, nggak fleksibel gitu. Beda sama startup. Kalau startup tuh misalnya kayak kami, sekarang itu majority order kita untuk biodegradable grade. Kita adjust langsung di biodegradable grade, itu gampang gitu. Nantinya misalnya kita mau produksi yang edible grade, berarti kita harus tambahin step ini gitu. Nah, itu salah satu ciri startup juga tuh benar. Jadi kalau kecil besarnya itu relatif, tapi intinya kita nggak perlu punya resources secara lengkap di tempat kita sendiri gitu. Kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak. Bahkan ini misalnya kayak marketing kami Evoware itu juga kolaborasinya tuh multi partner sih. Misalnya pakai kantongnya kami untuk ngumpulin puntung rokok gitu ya. Terus habis dikumpulin di press, terus habis itu di pressnya melibatkan partner yang lain gitu. Terus habis itu untuk dijual sebagai furniture melibatkan partner yang lain lagi kayak gitu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan berbagai pihak kayak gitu. Jadi itu kita harus very open dan
Ya, tentunya masing-masing ada rules-nya juga gitu, rambu-rambunya yang kita kolaborasi gimana kita definisikan. Baik, baik. Barangkali ada satu pertanyaan terakhir dari audiens. Saya Oh, boleh, nggak ada. Pak Ustaz. Oh, silakan, silakan. Silakan, Pak Yos ya. Baik, Yos di sini ya. Ya, silakan Pak Yos. Terima kasih, Pak Hasan. Kadang-kadang kalau kita ingin menerapkan ilmu teknik kimia itu, kita memang selalu berpikir pengertian high-tech itu adalah misalkan saja terkait dengan industri canggih, aviation, aerospace, seperti itu ya. Padahal kalau kita lihat, banyak sarjana tekniknya itu menemukan inovasi-inovasi yang banyak orang memakai yang sebelumnya tidak pernah terpikir, misalnya toys, gitu. Slime misalnya, permainan anak slime, itu kan toh ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu berpikir jauh, apalagi kalau kita mau start dari perorangan, ya. Tapi kalau kita berada di organisasi besar, tentu saja agak berbeda. Nah, dengan perkataan lain, memang kedua-duanya ada strateginya. Jadi berinovasi tanpa strategi, kita melakukan R&D seperti apapun, kalau kita tidak sertai dengan strategi, tidak belajar strategi, ya tidak akan efektif. Itu ya. Nah, terus kita juga selalu harus ingat, yang namanya inovasi itu tidak selalu harus produk. Ya, kita semua sudah tahu ini yang ingin saya sampaikan, ini semua orang sudah tahu. Bisa produk, bisa jasa, bisa proses, bahkan bisa platform, ya kan ya. Seperti yang dilakukan Jack Ma itu kan platform yang dia rombak, ya kan ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau mau yang realistis itu mungkin kita pernah, mungkin mungkin para peserta webinar pernah dengar Pak Disminto namanya ya, itu salah satu rekan kita ya di Supervisory Teknik Kimia, itu menemukan salah satu contoh adalah bagaimana dia menemukan pengeras aspal gitu. Nah, apa gunanya pengeras aspal? Dengan adanya pengeras ini, maka aspal yang dibutuhkan bisa dibuat lebih tipis gitu ya. Nah, itu sudah mulai medium begitu. Tapi lagi-lagi siapa kita itu menjadi penting. Kalau kita itu perorangan, hati-hati waktu masuk pasar. Masuk pasar jangan langsung pengen segmen yang besar. Bisa jadi kita harus masuk ke niche dulu, ke ceruk-ceruk dulu. Nah, singkat kata, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Mengenai source of ID, saya kira kita bisa buka di buku, ya. Kemudian strategi juga bisa buka di buku. Nah, yang kadang-kadang kita lupa juga, kalau inovasi itu kita gagal, kita beranggapan bahwa kita gagal total. Padahal tidak demikian seharusnya. Jadi yang namanya benefit of learning itu tidak selalu harus return on investment. Tidak selalu, bisa saja bahwa, oh saya gagal, tapi sekarang saya menjadi lebih pintar, lebih tahu di bidang ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, bagus banget Pak ya. Benar-benar. Nori barangkali ada tanggapan belum? Ya, bagus banget Pak ya. Terima kasih. Benar. Jadi intinya strategi itu memang benar penting banget. Terus kita harus bisa mengidentifikasikan target market yang tepat karena nggak mungkin produk kita, entah itu produk berupa fisik atau jasa atau platform tadi bisa dipakai oleh semua orang tanpa ada batasan sama sekali kan. Tapi semakin misalnya kayak Tokopedia gitu kan ya, itu pasti mereka juga punya target market kan. Nah, harus bisa mengidentifikasi target market yang dengan tepat. Dan benar juga sih, kadang-kadang gini, inovasi itu kita bisa waktu kita pengen berinovasi, targetnya itu kita pengen inovasi produk A gitu. Tapi ternyata gagal terus. Dan padahal kita tuh udah berhasil untuk bikin produk B. Nah, ya udah, kenapa harus tetap maksain juga di produk A kan? Kalau sebenarnya B itu juga punya value gitu. Ini dulu sejarahnya plastik konvensional juga seperti itu ya. Sebenarnya polyethylene itu dibikin secara tidak sengaja kan. Konversinya itu sebenarnya tadinya pengen cukup stop sampai di ini doang, etena, ya etena atau etana tuh, aduh saya lupa. Nah, tapi ternyata malah terjadi polimerisasi yang akhirnya jadi polyethylene. Oke, tapi kan ternyata produk ini justru punya value yang jauh lebih tinggi gitu kan. Cuman sekarang memang jadi masalah karena single use-nya itu, karena overuse. Sebenarnya semua
mungkin ketika plastik itu seharusnya sebelum sampai overuse seperti sekarang, kalau digunakan dengan bijaksana, tidak akan terjadi masalah yang ya sekarang sebenarnya udah sangat sulit diselesaikan kalau hanya dengan mengurangi pemakaian plastik, karena udah terlanjur banyak gitu, udah sampai 8.300 juta metrik ton plastik yang udah diproduksikan. Jadi kalaupun kita stop, 8.300-nya ini tetap sudah ada sebagai sampah gitu. Jadi buat semua peserta nih, jangan berhenti untuk berpikir, untuk menggali ide, untuk berinovasi, dan juga waktu inovasi itu buka mata lebar-lebar. Barangkali kita harus melakukan sedikit modifikasi atau pivot atau apa yang ya harus jeli lah intinya di situ. Gitu mungkin Pak Asaf ada ya? Menarik sekali sih Bu Nori. Sayang waktunya ya. Jadi barangkali tadi diskusi yang terakhir, saya sebenarnya masih punya pertanyaan lagi sih. Tapi barangkali jadi webinar yang berikut ya Bu Nori. Nggak tahu. Okay. Ada suatu hal yang mungkin menarik juga dibahas dengan Bu Nori, yaitu bagaimana rekan-rekan akademisi ini punya riset, bagaimana dari from lab to factory begitu ya, kan Bu Nori sudah mengalami ya, bagaimana sesuatu yang kita ini kan senangnya riset, tapi seringkali riset kita nggak berujung kan, gitu kan. Bagaimana mewujudkan itu, barangkali nanti kapan-kapan kita akan bikin lagi ya di webinar tentang itu ya. Ya, Bu Nori bersedia. Boleh. Saya nggak pernah berani nolak Pak Asaf, soalnya Pak Asaf nih yang ngebantuin banget, benar-benar help me building from scratch. Wah, enggak lah Bu Nori. Oke. Baik, terima kasih nih Bu Nori atas kesediaannya untuk sebagai narasumber pada hari ini. Kami sangat berterima kasih gitu, banyak dapat share, banyak juga ya kami yang di pendidikan juga jadi terbuka banyak hal begitu tentang realita di lapangan, bagaimana juga anak-anak didik kami nanti kalau keluar dari Unpar begitu kan, ada yang mau barangkali mau jadi entrepreneur, barangkali juga kalau ada yang mau kerja tapi juga kerja mungkin berhubungan dengan startup gitu ya, nanti barangkali sudah dengar banyak juga dari Bu Nori ini, banyak sekali masukan yang berharga gitu ya. Untuk rekan-rekan yang mau masuk magister teknik kimia juga barangkali juga tadi sempat disinggung juga ada beberapa hal juga yang ternyata juga tetap harus dipelajari kalau mau minimasi kegagalan begitu ya. Ya betul. Jadi banyak sekali yang masukan berharga dari Bu Nori. Kami sangat berterima kasih nih Bu Nori. Sebelum menutup barangkali saya akan menyampaikan beberapa hal begitu karena waktunya sudah sangat pendek. Saya tampilkan sebentar. Ya, pertama-tama terima kasih sekali lagi kepada Bu Dr. Nuriawati Mulyono SSI sebagai narasumber, Bapak Hans Kristianto yang juga ini berjuang di belakang layar ini sebagai host yang menjamin acara ini bisa berlangsung dengan lancar gitu ya. Lalu juga seluruh pimpinan dan dosen di FPI dan jurusan teknik kimia. Saya kira Bu ED1 juga monitor, tadi ada juga kepala jurusan ya, Kaprodi S1 juga hadir juga, begitu terima kasih. Juga seluruh alumni dan mahasiswa program studi sarjana dan magister yang juga berpartisipasi juga terima kasih ya, dan seluruh partisipan yang sudah hadir. Kalau dari pendaftaran saya kira cukup banyak dari eksternal ya Bu Nori yang juga berpartisipasi pada hari ini dari berbagai universitas di luar Unpar. Saya berterima kasih juga atas partisipasinya.